Halo pemirsa, jumpa lagi bersama channel YouTube saya Rainfra Gardens Brothers. Hari ini saya akan review kelengkeng tanaman yang sudah saya tanam sekitar 2 tahun yang lalu. Ini adalah jenis Diamond Reaper. Setelah masa pemupukan dan proses panjang setelah 2 tahun lebih menanam, akhirnya kelengkengku mulai berbunga pemirsa. Nah, ini adalah calon bunganya pemirsa. Kita lihat lagi ya. Nah, inilah pemirsa. Dan ini juga kelengkeng Diamond Reaper ini pemirsa adalah sangat cocok untuk dataran rendah. Jadi ada beberapa jenis kelengkeng yang emang harus di booster, itu biasanya untuk dataran tinggi. Kalau ini tidak perlu di booster, tapi cukup dikasih pupuk biasa seperti MKP atau Ultradap yang punya kandungan unsur fosfat atau untuk merangsang supaya buahnya cepat muncul. Nah, inilah pemirsa. Jadi kalau suatu hari kita mau menanam lengkeng di halaman rumah dan kita tahu itu untuk dataran rendah, sebaiknya pilihlah jenis Diamond Reaper dan jenis aroma durian, kelengkeng ruby merah. Itu adalah jenis-jenis kelengkeng yang mudah berbuah di kondisi dataran rendah. Nah, beginilah pemirsa. Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya berbuah juga. Dan ini adalah anggur Brazil Jaboticaba jenis Preco pemirsa. Jadi kemarin pohon anggur ini lumayan udah berbunga juga, cuman masih belajar. Jadi ini lagi proses pengelupasan kulit pohonnya. Jadi itu seperti tanda-tanda mau berbunga lagi pemirsa. Jadi seperti ini. Tandanya kulitnya seperti terkelupas. Jadi aku fokus di kelengkeng ini tadi, Diamond Reaper. Jadi setelah masa pembungaan ini nantinya ada tahapan lagi pemirsa, yaitu masa pemupukan untuk supaya buahnya tidak berguguran, karena ini adalah buah pertama, bunga pertama ini pemirsa. Kalau bunga pertama ini sangat rawan rontok kalau terjadi hujannya deras. Jadi nanti rencananya setelah jadi bintil buah, menurut saran teman ini dikasih pupuk kenok 3 putih. Tujuannya adalah untuk memperkuat ranting dahan tadi, karena ada kandungan unsur kalium. Unsur kalium itulah yang memperkuat ranting-ranting buah supaya tidak berguguran. Dan saya senang sekali ini pemirsa, karena sudah mulai belajar berbunga. Nah, kalau di sana tanam itu adalah pohon rambutan. Jadi hal biasa sudah itu ditanam. Kalau untuk jenis kelengkeng ya masih cukup jarang ditanam di halaman rumah. Jadi ada proses pemupukan yang cukup berkala, yaitu diawali dengan pemupukan jenis Ultradap dengan kandungan kalium ya, kandungan fosfat sekitar 47% dan nitrogen sekitar 14% perkiraan, atau aku lupa juga. Yang pastinya kandungan fosfat itu cukup tinggi di pupuk Ultradap. Setelah itu kita kasih lagi pupuk MKP. Itulah pupuk untuk merangsang supaya bunganya muncul. Nah, kalau ini adalah bunga tunas pemirsa, dan di sini juga mulai bermunculan bunga-bunganya.
Oke pemirsa, nanti saya perlihatkan jenis kelengkeng satunya, yaitu ruby merah. Yuk kita akan masuk ke dalam. Di sini ada jenis kelengkeng ruby merah. Cuman ini pertumbuhannya agak lambat nih pemirsa. Kelengkeng ruby merah ini adalah salah satu jenis varietas kelengkeng yang bisa dibilang jenis tanaman kelengkeng hias. Karena ini jenis mata lada yang daunnya dengan daun buah bermutasi menjadi merah. Jadi kelengkeng ini cukup unik pemirsa, karena akar, batang, daun, bahkan buahnya berwarna merah. Cuman untuk harga kelengkeng begini lumayan mahal pemirsa harganya. Ya mungkin 2 kali lipat dibanding bibit kelengkeng biasa. Kisaran ada yang 150 atau 200.000 bibitnya. Nah, ini adalah jenis kelengkeng ruby merah mata lada. Jadi pertumbuhannya begini aja pemirsa. Nah, kalau ini adalah buah ajaib atau miracle fruit. Nah, di sini ada satu yang berbuah pemirsa. Ini adalah buah unik yang bisa merubah rasa asam menjadi manis. Ini adalah belimbing Bangkok merah. Jadi belum sempat dibungkus ini pemirsa. Nah, kayaknya harus waktunya dibungkus sebentar lagi. Fontin. Nah, ini adalah jambu kristal. Jadi sebenarnya ini mau dibersihkan kemarin karena rumputnya udah mulai tinggi. Nah, ini adalah koleksi tanaman bidara Arabku yang sudah ditanam sekitar dari bulan 2 atau 3 tadi aku beli bibitnya. Sekarang udah tinggi. Jadi ini saya beli bibitnya di Tenggarong kemarin pemirsa. Ini adalah jenis bidara asli, yaitu bidara sidir. Setelah saya beli beberapa kali, akhirnya baru aja nemukan ini. Bisa dilihat dari corak daunnya. Kalau jenis sidir untuk rukiah asli itu agak lonjong dan bergerigi. Nah, kalau di sampingnya ini adalah jenis bidara laut atau bidara Cina. Aku kira dulu ini adalah bidara Arab, ternyata ini adalah jenis bidara laut Cina. Nah, bisa terlihat dari bentuk daunnya. Bentuk daunnya ini bulat dan tidak ada geriginya pemirsa. Nah, di samping ini adalah jambu kristal. Nah, ini dia pemirsa. Jadi kemarin udah saya bungkus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalnya kalau tidak dibungkus nanti akan busuk. Kalau udah busuk nanti dimakan tupai. Ini adalah ceri Hanoi, ceri yang manis. Kemarin sempat berbunga, tapi ternyata. Nah, ini adalah tanaman terakhirku yang baru. Menurut teman ini namanya adalah belimbing Dewi. Jadi buahnya ada satu ini pemirsa. Entah apakah sama dengan jenis bangku merah. Kita lihat aja nantinya pemirsa. Nah, ini adalah kacang Amazon. Di atas ada sudah berbunga, cuman kadang dirusak oleh tupai ini. Nah, ini adalah jambu madu beli hijau atau bisa disebut juga MDH. Nah, kalau yang di tengah ini, nah ini adalah jambu King Rose Apple. Jadi udah tinggi itu pemirsa. Di sampingnya itu ada lemon. Jadi ini sebenarnya yang aku harapin. Sudah ditanam sekitar 3 tahun lebih ini. Kemarin sempat hampir tidak mau tumbuh karena terkena jamur, dan akhirnya tumbuh bagus.
Cuman dari segi tingkatan kualitas buah, menurut review yang saya baca, jenis MDH dan jambu King Rose Apple ini yang paling banyak disukai oleh orang. King Rose Apple, kalau King Rose Apple buahnya bisa sebesar aqua gelas. Nah, tunasnya tumbuh subur setelah saya kasih pupuk Ultradap kemarin, dan King Rose juga tumbuh subur itu pemirsa. Jadi ini masih proses pertumbuhan. Setelah waktunya tiba nanti baru dikasih pupuk untuk pembuahan. Jadi kita kasih full nitrogen dulu untuk akar, batang, dan daun supaya lebih banyak menyerap klorofil. Nah, ini pemirsa. Dan di sini juga banyak ikannya pemirsa. Oh, lupa ya. Di sana saya ada juga tanam kelengkeng aroma durian. Ayo kita lihat. Nah, ini adalah plum. Kayaknya kurang terawat, padahal bibit tanaman ini sangat mahal pemirsa. Plum Aussie. Kelima. Nah, inilah pemirsa bibit kelengkeng aroma durian. Kelengkeng aroma durian ini termasuk jenis tanaman dataran rendah buat kelengkeng. Cuma karena aroma baunya seperti durian, makanya ini disebut kelengkeng aroma durian. Jadi saya tanam sembarang aja ini pemirsa. Ini adalah durian pelangi. Karena lahannya cukup sempit, makanya saya tanam sembarangan aja ini. Itu adalah ayam pemirsa, kandang ayam. Oke pemirsa, kita akan lihat lagi. Inilah koleksi semua tanaman saya pemirsa di belakang rumah. Cuman yang paling saya tunggu itu adalah jenis jambu air 2 ini pemirsa. Tadi jambu air madu deli hijau MDH dan jambu King Rose Apple. Karena jambu air ini lumayan mahal harga bibitnya dan buahnya. Per kilo bisa dihargai sekitar 30 sampai 35.000 per kilo. Oke pemirsa, jangan lupa ya like and subscribe channel YouTube saya Oruntra Meng Gardens Breeders. Oke, terima kasih.